Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gorden, sebelum kita berdiskusi lagi, kita akan coba mendengarkan Bang bagaimana nilai strategis dari Pilkada 2020 ini. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo. Bung Jerry, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo. Ya, Bung Jerry. Bisa dengar suara Bung Leo nih. Baik, senang juga sudah diberikan waktu oleh Bung Jerry. Bung Jerry, kalau kita melihat nilai strategis Pilkada 2020, itu kan sebetulnya waktu untuk menjabat 4 tahun atau bahkan kurang. 2024 pemilu serentak berikutnya sudah akan ada lagi. Pertanyaannya adalah, apakah memang benar partai-partai itu benar-benar bertarung untuk mendapatkan dalam tanda petik daerah-daerah yang pilkada tahun ini untuk memijakkan kaki untuk 2024, atau sebenarnya apa strateginya, Bung Jerry? Iya, saya kira kan bagi partai itu kekuasaan itu selalu penting ya, berapa kecil dan pendek dan panjangnya waktunya ya. Nah, 2020 ini menjadi pijakan untuk 2024. Kan sudah umum dalam pelaksanaan pilkada kita selama ini bahwa kalau sebuah partai menjadi kepala daerah di satu daerah gitu ya, dia akan menggunakan itu untuk melakukan mobilisasi selama waktu dia menjabat untuk meningkatkan dukungan dan elektabilitas partainya di daerah yang bersangkutan gitu. Jadi saya kira kepentingan strategisnya itu dan waktu yang ada itu akan digunakan betul ya. Kalau kita lihat petanya dalam pemilu-pemilu atau pilkada lalu, kemudian kita bandingkan dengan pemilu kemarin, kan ada korelasinya ya. Daerah-daerah di mana kepala daerahnya dari satu partai itu ada kecenderungan yang kuat, suara partai itu di daerah itu memang naik gitu. Oke. Kalau kita bicara lebih mengerucut ke 2024 untuk menjadi orang nomor 1 di Republik ini, Bung Jerry. Kan sudah Pak Jokowi tidak bisa lagi karena sudah 2 periode. Nah, pertanyaannya, apakah itu juga menjadi target yang bisa dicapai dengan menguasai daerah-daerah di Pilkada 2020 ini? Saya kira iya, betul itu. Justru karena Pak Jokowi sudah nggak bisa lagi, artinya 2024 itu kan akan muncul semua orang baru ya. Gitu. Jadi ini justru makin penting bagi partai gitu. Makin penting bagi partai karena di tingkat nasional figurnya nggak ada yang incumbent kan. Gitu. Jadi menurut saya dengan kondisi itu justru penguasaan daerah ya. Itu menjadi penting sebagai sebuah strategi untuk mengumpulkan dukungan dan suara mobilisasi politik di 2024 gitu. Bung Jerry, ini pertanyaan terakhir saya, kalau melihat kondisi sekarang di tengah menghadapi pandemi COVID-19, apakah kita bisa punya pengharapan bahwa 2020 pilkada ini akan minimal penyalahgunaan atau money politics? Ya, kalau secara umum saya melihat begini, justru problem paling besar dengan pandemi ini adalah pelaksanaan pilkada di 2024 ini akan berlangsung sekedarnya ya. Ini yang saya khawatirkan. Artinya, kalau kita lihat kecenderungan sekarang, ini kan semua bicara tentang protokol COVID ya. Jadi ruang untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait dengan banyak persoalan, termasuk money politik itu menjadi terbatas ya. Jadi bisa saja fobia terhadap pandemi COVID-19 ini mengakibatkan fokus terhadap peningkatan kualitas pilkada itu tidak akan terperhatikan lah ya. Itu yang pertama. Nah, kalau bicara money politik, justru pandemi COVID ini ada suasana yang lebih lebih kondusif bagi merebaknya money politik gitu. Karena orang sekarang butuh uang kan. Orang butuh uang gitu, dan dia nggak akan terlalu peduli menurut saya dengan kualitas pilkada. Yang penting gitu. dapat Jadi uang saya begitu kira,
Iya, praktek money politik sekarang itu akan makin tinggi ya. Dan masyarakat kan lebih permisif atau lebih cuek dengan soal kualitas. Karena memang dia sedang dalam situasi yang sulit secara ekonomi gitu, dan dalam situasi yang sulit secara kesehatan juga gitu. Jadi ini menurut saya ya kekhawatiran kita terhadap proses pilkada yang berlangsung sekarang, sehingga mungkin secara administratif dia akan jalan, tapi kualitasnya akan sedikit diabaikan gitu. Dan situasi ini, Bung Leo, ini disukai oleh partai politik dan para caleg gitu, para calon gitu. Ini lebih disukai gitu, karena tingkat kekritisan masyarakat itu akan lebih rendah menurut saya. Baik, semoga itu tidak terjadi dan walaupun mungkin peluang untuk menggunakan uang itu besar, tapi kita minimalkan ya. Terima kasih Bung Jerry Sumantoro. Ya, ini yang harus kita lawan ya, harus kita suarakan terus saya kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Jerry Sumantoro sudah bergabung. Selamat pagi. Itu fenomena yang sangat masuk akal Bang Gaudens, ketika saat ini banyak orang butuh uang dan akhirnya money politics itu bisa menjadi sangat subur. Itu bagaimana Bang? Ya, politik uang itu kan ada pada 3 tahap ya. Yang pertama itu biasanya itu pada saat proses pencalonan. Sekarang ini ketika pendaftaran calon itu kan di bulan September ya, 4 sampai 5 September. Itu berarti sekarang itu proses peminangan partai politik atau proses calon-calon ini, bakal calon ini mencari perahu. Nah, biasanya ada transaksi di situ. Memang ada partai-partai yang mendeklar dirinya bebas mahar politik ya, dan itu sudah terbukti. Tetapi partai-partai lain masih mempraktekkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya pada saat kampanye. Ketiga itu pada saat pencoblosan. Itu artinya masyarakat itu harus berhati-hati ya. Sekarang saja belum ada proses di tengah pandemi. Para calon terutama petahana itu yang akan maju itu sekitar 60% ya. 60% dan besar sekali. Bahkan mereka itu tidak ragu-ragu, tanpa ragu-ragu dan tanpa malu-malu mengganti bantuan sosial dari Kemensos itu dengan foto dirinya. Oh, di label lagi bungkusnya dengan di apa? Wajah dirinya. Oh, itu kampanye tuh ya? Itu kampanye. Mestinya kampanye. Cuman kan undang-undang di Indonesia ini kan agak aneh ya. Tidak ada satupun undang-undang yang bisa menjangkau perbuatan-perbuatan pidana, pelanggaran pilkada sebelum dinyatakan secara resmi sebagai calon. Dan selalu undang-undang itu atau hukum itu baru bisa menjerat ketika seseorang resmi menjadi calon. Mencuri start semacam itu ya? Kalau memang tadi Bung Jerry juga mempertanyakan betul kualitas pilkada 2020 dan kita lihat isi editorial ini Bang Gaudens, harapannya adalah itu menjadi pijakan yang baik untuk bangsa ini. Berarti pilkada 2020 ini sangat rawan dong ya. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Gaudens, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba mendengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Gaudens, selamat pagi Indonesia. Bagaimana Pak Edward, nilai strategis pilkada 2020, Anda melihatnya tidak Pak? Ada 3 hal penting yang ingin saya soroti. Yang pertama, ini perubahan undang-undangnya harus segera dibuat agar terjadi kerusuhan di belakang hari. Kenapa? Karena masa jabatannya kan tidak 5 tahun itu. Pasti 2020, 2021 ke 2023 itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat betul khawatirnya ini nanti rakyat punya calon yang baik, tapi tidak bisa mencalonkan diri. Mereka apa? Kepentingan partai. Mereka akan mendukung calon dari kader-kadernya. Hal menurut pandangan masyarakat mungkin mereka kurang baik, ada calon yang baik, tapi nggak dapat perahu, nggak bisa nyalon. Sehingga dipilihlah yang buruk, yang terburuk gitu. Yang ketiga, saya dengan ada Halo?
Iya, Pak. Oke, kami mohon maaf Pak Edward, komunikasi kurang bagus, tapi kami sudah menangkap beberapa pesan Anda. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Di belakang Pak Edward ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Rodensius, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak Nugroho. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Itu harus berlangsung. Nah, kehidupan bangsa itu harus terus berlangsung, terutama kepemimpinan bangsa. Nah, pilkada itu adalah menentukan pimpinan daerah menuju kepimpinan nasional 4 tahun lagi. Kesinambungan ini perlu. Jadi nilai pilkada 2020 itu sangat penting untuk siapa yang akan memimpin tahun 24. Jadi sangat penting. Yang dikatakan Pak Edward itu benar. Memang harus ada penyesuaian karena Indonesia mau mencoba pemilihan serentak nasional mulai tahun 29 kalau tidak salah. Hingga dengan demikian ini pesta terakhir daripada pilkada-pilkada yang tidak serentak. Nah, ini letak fondasinya sangat penting. Kepemimpinan yang dihasilkan pilkada menentukan kepemimpinan nasional tahun 24. Kepemimpinan nasional 24 akan menentukan nasib bangsa ke depan. Jadi sangat penting. Oleh karena itu kalau kita melihat yang dikhawatirkan Pak Edward tadi memang benar. Dengan sistem politik yang sekarang ini, maka pemimpin yang benar-benar membela dan dikehendaki rakyat mungkin tidak bisa muncul karena oligarki partai. Tapi kita harapkan partai tambah dewasa, sehingga dalam pilkada 20 pun yang akan dimunculkan adalah orang-orang terbaik menuju persiapan tahun 24. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard dan Bung Goldensius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra, pendapat Anda Bu. Mengenai ini, yang lalu kita pernah mengenal jargon lebih cepat, lebih baik. Sekarang kita ketengahkan jargon baru. Mengapa harus cepat-cepat? Padahal keadaan sedang dalam pandemi demikian. Jadi sesuatu yang cepat-cepat, buru-buru, tentu ada maksud di belakangnya. Nah, kalau kita berandai-andai bisa diundur itu kan yang lama, mungkin bisa memperbaiki program yang belum terselesaikan karena terganggu COVID-19 ini. Kemudian yang baru yang bakal maju mungkin lebih bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apalagi penyelenggaranya KPU. Coba dari mulai sosialisasi itu. Apakah bisa benar-benar menjalankan protokoler kesehatan antara yang mendata dan sang calon pemilih? Nanti malah meningkatkan virus penyebarannya, itu bagaimana yang terjadi. Dan nanti andai kata pun terlaksana, kalau hasil dalam pemilu itu ada misalnya satu korban yang meninggal yang tidak terdeteksi jadi runyam, itu satu daerah satu. Nah, berapa luasnya Indonesia ini akan jadi runyam. Jadi nah kalau memang berhasil, wah, acungan jempol. Karena bisa jadi tadi role model untuk pemilu berikutnya. Tapi kalau tidak berhasil, apakah ini tidak menakutkan rakyat Indonesia untuk menghadapi pesta demokrasi ini dan malah menjadi korban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ini mungkin mewakili pertanyaan banyak rakyat mungkin Bang Gaudet di tengah pandemi ini. Bagaimana memastikan pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan aman? Karena kalau kita bicara pesta yang lain, pesta pernikahan misalnya, itu saja banyak yang kemudian harus ditunda atau dibuat seminimal mungkin untuk mencegah pandemi ini menyebar, corona ini. Bagaimana Bang? Ya, dalam sejumlah peraturan KPU itu banyak sekali penyesuaian-penyesuaian. Misalnya jumlah orang dalam TPS itu dikurangi, sekarang tinggal 500 ya, satu TPS.
kemudian tinta yang nanti tidak lagi dia mencelup, tapi diteteskan. Banyak sekali penyesuaian. Di TPS juga akan disiapkan misalnya tempat cuci tangan. Jadi seluruh protokol kesehatan harus dipastikan dijalankan selama pilkada itu berlangsung. Jangan sampai pilkada itu menjadi klaster baru untuk penyebaran pandemi COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dibicarakan juga tentang bagaimana partai politik. Kalau kita berbicara tentang partai politik, kita berbicara tentang undang-undang partai politik. Di dalam undang-undang partai politik itu salah satu fungsinya itu adalah fungsi rekrutmen untuk mengisi jabatan-jabatan publik, antara lain jabatan kepala daerah. Nah, yang ditentukan atau yang diatur di dalam undang-undang itu hanya menyebutkan calon itu harus direkrut lewat proses demokratis di dalam partai politik. Tidak disebutkan bagaimana yang di luar partai politik. Tidak disebutkan bagaimana yang dinamakan demokratis itu. Hanya disebut demokratis. Nah, sekarang itu kan terjemahan demokratis itu di dalam prakteknya ada yang prosesnya dari bawah, tetapi yang proses dari bawah misalnya untuk kasus Solo yang dari bawah itu tidak jalan, kemudian ditentukan dari atas. Jadi seluruh proses ini tetap kita anggap sebagai proses demokratis yang memang diatur di dalam undang-undang partai politik. Kalau kekhawatiran soal tadi sosialisasi ya, tadi Bu Indra mengatakan di tengah pandemi ini apa iya kemudian kita calon pemilih kalau yang nanti ikut pilkada 2020 tahu calonnya seperti apa, tahu bagaimana tata cara mencoblos, dan kemudian tadi kekhawatiran Bung Jerry Sumampo justru di kondisi yang sangat butuh uang ini rakyat kan akhirnya sangat subur untuk kemudian partai politik ya menyuap saja begitu. Bagaimana Bang? Ya memang untuk pilkada itu tingkat kabupaten kota dalam sejumlah survei itu dikatakan bahwa biaya yang harus ditanggung oleh calon itu sekitar 10 miliar ya itu untuk tingkat kabupaten kota. Tentu kalau tingkat provinsi lebih tinggi lagi, bisa sampai 20 miliar. Pertanyaannya bagaimana mensosialisasikan program-programnya. Sering disebut bahwa kadang-kadang itu gizi jauh lebih penting daripada visi. Itu di dalam praktek itu ada. Nah, di dalam masa pandemi tentu tugas KPU harus lebih dimaksimalkan lagi untuk memfasilitasi para calon itu bisa menyampaikan visi, misi dan programnya. Tetapi harus jujur juga kita katakan banyak sekali kepala daerah yang antara visi misi yang dikampanyekan dengan yang dipraktekkan beda jauh gitu ya. Baik, pertanyaannya adalah kalau memang begitu banyak kemungkinan mudaratnya begitu Bang, kenapa kita harus laksanakan pilkada ini? Tapi kita akan bahas di bagian berikut. Dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens tadi kalau meminjam apa yang disampaikan Bu Indra juga, kenapa harus disegerakan, kenapa harus diadakan tahun ini kalau kemudian kemungkinan, kalau istilah saya tadi, mudaratnya dari pilkada ini lebih banyak daripada manfaatnya. Bagaimana Bang? Ya tentu agenda demokrasi 5 tahunan itu tidak boleh berhenti. Jangan karena ada pandemi, semuanya itu berhenti. Sama seperti ketika pandemi, ekonomi juga tidak boleh berhenti, harus bergerak. Nah demikian juga dengan pilkada. Akan tetapi seperti juga pernah dilakukan di Korea Selatan. Korea Selatan itu berhasil menyelenggarakan pemilu pada saat pandemi. Indonesia pasti berhasil kalau dengan catatan seluruh protokol kesehatan itu dijalankan. Namun di dalam prakteknya diam-diam itu para calon itu para bakal calon karena belum ditetapkan para bakal calon itu sering sekali melakukan pertemuan-pertemuan dalam kelompok besar ya. Karena memang tidak terpantau, kadang-kadang Panwas di tingkat kecamatan, Bawaslu di tingkat kecamatan itu sering melakukan teguran-teguran, tetapi kan tidak bisa meniadakan atau membatalkan pencalonan mereka.
Ini memang kelemahan undang-undang kita ya. Seakan-akan memberi peluang. Mestinya pada masa pandemi itu calon-calon yang menjunjung tinggi protokol kesehatan mestinya itu yang dipilih. Iya. Jangan sekali-sekali rakyat yang cerdas itu memilih calon-calon yang menerabas aturan-aturan protokol kesehatan. Kalau protokol kesehatan yang menyangkut jiwa dan keselamatan banyak orang saja diterabas. Iya. Bagaimana dia bisa menjalankan? Bagaimana kita mempercayakan kepada orang seperti itu untuk memajukan daerah? Mustahil. Tapi kalau bicara Pilkada 2020, Bang, saya saja agak lupa nih, Bang. Bulan apa ya? Tanggal berapa? Kapan mulai didata kita sebagai calon pemilih? Ada di mana saja? Karena mungkin kita sedang fokus ke COVID-19 ini. Sekarang sudah 20 Juli, Bang. Pilkadanya kapan sih, Bang? Ya, pilkada itu 9 Desember ya, 9 Desember akhir tahun ini. Sekarang itu memasuki tahapan pencocokan data pemilih. Ada 160 juta pemilih di 270 daerah. Itu akan diteliti oleh sekitar 300 petugas. Memang jumlah 300 ribu petugas. Itu datang apa atau bagaimana? Mereka harus datang. Karena sialnya undang-undang yang berjalan ini kan disusun sebelum pandemi. Karena tidak memperkirakan ada di dalam kondisi ini. Atau pencocokan data pemilih itu yang dimulai tanggal 13 Juni sampai 18 ya ke depan ini pencocokan ini tahapan pencocokan. Jadi mengharuskan petugas itu mendatangi pemilihnya untuk mendatangi rumah. Ya. Karena itu ketika datang itu memang harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Kalau tidak menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID-19. 9 Desember pilkadanya. 9 Desember itu yang ditentukan, tetapi di dalam Perpu itu masih boleh ditunda lagi. Kalau tidak jadi pada 9 Desember. Nah, yang menentukan itu saat ini tuh semuanya ada di tangan KPU. Itu pertanyaan saya, Bang, karena saya mungkin lalai atau belum melihat ada promo, ada iklan, ada kampanye yang memberitahukan bahwa pilkada itu 9 Desember ya, 2020. 9 Desember. Nah, pertanyaannya kan siapa yang harus melakukan promosi atau woro-woro untuk 9 Desember? Ya KPU. KPU sekarang masih berpikir tentang dirinya saja, belum selesai. Bagaimana dia bisa menyelenggarakan pilkada pada 9 Desember? Tapi katakanlah kalau itu dilaksanakan 9 Desember, memastikan itu akan berkontribusi baik untuk pergerakan bangsa ini bagaimana, Bang? Ya, saya selalu mengatakan bahwa pilkada 2020 menjemput Pilpres 2024. Karena itu partai politik punya kepentingan yang begitu besar untuk suksesnya pilkada ini. Karena saya yakin sekali pilkada kali ini berhasil karena ada kepentingan partai politik untuk menjemput 2024. Ini pilkada terakhir, tidak ada lagi pilkada setelah ini. Nah, seluruh kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya setelah 2020 itu akan ditunjuk penjabat PLT gitu ya. Sampai tahun 2024. Sampai tahun 2024. Dan undang-undang di pasal 201 ayat 8 itu disebutkan pilkada nasional. Jadi sekarang kan pilkada serentak. Betul. Dimulai dengan November 2024 itu disebutnya pilkada serentak nasional. Pilkada serentak nasional. Dan sekarang tinggal kita berharap supaya pilkada ini berjalan dan banyak-banyak berdoa supaya manfaatnya bagus daripada mudarat untuk bangsa ini. Begitu ya, Bang ya? Ya, semoga para pemimpin yang terpilih nanti itu berpikir untuk rakyat. Jangan berpikir untuk mengembalikan lagi pundi-pundi yang habis gitu kan. Kita doakan itu supaya terjadi. Bang Gaudentius Suhardi, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi, Bang. Pemirsa, pilkada kali ini harus dijalankan tanpa ada pelanggaran. Kita harus memastikan kalau ada pelanggaran harus diselesaikan secara hukum dan jangan diselesaikan secara adat. Menjadi tugas kita bersama untuk mensukseskan pilkada 2020. Mari kita sama-sama melihat apakah ada nama kita dan sama-sama melihat bagaimana calon yang akan kita pilih. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.
Metro TV, knowledge to elevate. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.